Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali bersama saya Fida Fauzia Dan saya Fauzia Alnabila di acara STEMGA Podcast. Jadi hari ini di STEMGA Podcast kita kedatangan tamu spesial kita nih. Ya, betul sekali. Beliau menjabat sebagai Wakasek Kurikulum di sekolah kita, yaitu Bapak Siswanto SPD. Sebelumnya gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya ucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bapak karena Bapak sudah berkenan hadir di acara podcast kita kali ini, Pak. Oke Pak, sebelumnya karena kita sedang berada di masa pandemi sekarang ini, tentunya banyak sekali perubahan dan perbedaan antara sebelum masa pandemi dengan masa sekarang ini. Khususnya kalau kita membahas kurikulum yang ada di sekolah kita. Ya, betul sekali Pak. Seperti yang kita ketahui juga kan Pak, di masa pandemi ini, bahkan di pelajaran bengkel pun, di masa-masa awal pandemi, kita hanya mendapatkan materi tanpa adanya praktek. Nah, menurut Bapak, bagaimana pelaksanaan sekolah di masa pandemi sekarang ini? Pastinya banyak sekali perbedaan-perbedaan dengan sekolah sebelum masa pandemi. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di SMK Negeri 3 Kuningan, pertama yang perlu kita syukuri, warga kita banyak dikaruniai kesehatan dan sampai hari ini kita bisa melaksanakan pembelajarannya. Ya. Dari beberapa hal tadi yang disampaikan, pelaksanaan pembelajaran di SMK Negeri 3 Kuningan itu selalu mengacu pada aturan-aturan yang berlaku, baik itu dari kementerian, kemudian kementerian dalam hal ini itu ada surat keputusan bersama 4 menteri, kemudian turun di Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, turun lagi aturan pada Kepala Cabang Dinas Provinsi Jawa Barat KCD wilayah 10, turun lagi di kebijakan Kepala SMK Negeri 3 Kuningan. Dari peraturan-peraturan yang ada itu, awal-awal pandemi kita ditutup 100% ya? Ya, Masih ingat ya? Ya. 100% kita total menggunakan pembelajaran dalam jaringan atau dari alhamdulillah kita sudah punya media pembelajaran yang handal, kita menggunakan learning management system, Ya. sehingga siswa-siswa peserta didik bisa mengupload tugas, mempelajari materi di situ, ulangan juga di situ, kemudian kami guru-guru itu melakukan rekap analisis hasil pembelajaran. Awal mulanya kita tutup 100%, kemudian ada kebijakan SKB 4 Menteri kembali, kita diperbolehkan hanya waktu itu mungkin masih ingat kita hanya belajar praktek saja di Ya. BK. Ya. Yang pelajaran kelompok A dan B yang teori-teori itu kita dari. Habis itu ada SKB 4 Menteri lagi, kita diperbolehkan buka 50% ya. 50%, waktu itu kita buka 18 siswa per kelas. Setelah itu ada penaikan volume COVID lagi, tutup lagi. Kemudian kita sekarang masuk 50%. Karena kita harus mengikuti PPKM level 2 di Kabupaten Kuningan yang aturan mainnya masuk 50%. Nah, terkait dengan pembatasan-pembatasan tersebut, para guru sudah membuat skenario, kami guru itu tidak memberi materi 100% tidak, karena kalau kami menggunakan pola seperti tidak pandemi kita tatap muka, kita bisa menyampaikan materi 100% sesuai dengan struktur kurikulum dan capaian pembelajaran. Tetapi dengan keterbatasan waktu ini, kita sepakat di satuan pendidikan di sekolah kita mengurangi jumlah materi. Ya. Jadi kita pilah-pilah lagi materi-materi mana yang wajib disampaikan dan materi-materi mana yang tidak terlalu wajib, dan itu bisa dibaca siswa sendiri di rumah. Skenario sederhana kita seperti itu, tapi yang paling penting adalah KPM kita berjalan normal, tidak ada gangguan, meskipun hari ini kita masih 50%. Kita harus memanfaatkan media e-learning kita, Ya. karena itu kita sewa dengan harga mahal dan harus dimanfaatkan sebaik.
Nah Pak, untuk pembelajaran ini sendiri, terutama pelajaran bengkel kan pastinya ada tuh Pak perubahan untuk jam pelajaran ataupun porsi pembelajarannya. Apa dari kurikulum itu sendiri ada melakukan perubahan untuk materi pelajaran yang diberikan karena adanya kasus pandemi ini Pak? Ya, aturan main 1 jam pelajaran kita itu 45 menit, 1 JP ya. Hari ini kita hanya 25 menit. Makanya Anda pulang kan pukul 14.30 ya. Iya Itu Pak. karena kita menggunakan pola 1 jam pelajaran cuma 25 menit. Iya. Agar tujuannya guru pengajarnya tidak terlalu lelah, siswanya tidak terlalu lelah. Pada masa pandemi ini kita kan tetap menjaga imun, jangan siswa jangan kelelahan lah gitu. Kemudian dari yang ditanyakan tadi pasti, ini pasti, makanya saya sampaikan tadi kita mengurangi beban atau kompetensi yang kita sampaikan ke anak. Kalau dulu contoh ini, Anda harus menguasai materi dari level 1, 2, 3, 4. Iya. Maka pada pandemi ini guru hanya nuntut di level 3. Anda tidak diwajibkan ke level 4 karena waktunya terbatas. Tapi diharapkan Anda mampu mengembangkan sendiri itu di rumah, berinovasi sendiri. Apalagi kalau jurusan multimedia, saya yakin di rumah lebih bebas mengembangkan ya. Iya. Beda dengan misalkan jurusan PKRO atau TBSM ya repot ya, karena harus Turun ada langsung lapangan. ada barangnya langsung. Barangnya susah. Tapi Anda dengan cukup PC, laptop, ataupun handphone Anda bisa berinovasi. Inovasi. Nah, Pak, bagaimana sih Pak pihak kurikulum sendiri bisa memaksimalkan hasil belajar dari para siswa-siswi di tengah pandemi ini? Soalnya kan pastinya pembelajaran di sekolah pun berkurang, dan untuk pelajaran bengkel-bengkel pun pastinya materinya diberikan pun tidak akan semaksimal gitu yang sebelum masa pandemi. Ya. Pada akhir pembelajaran kita kan melakukan evaluasi. Jadi kita ngasih materi, interaksi dengan peserta didik. Di akhir bahasan itu kita suka mengadakan tes formatif, atau kalau Anda bilang ulangan harian. Ulangan harian, ada tes sumatif. Beberapa bahasan kita kumpulkan, kita tes lagi. Dari tes itu atau asesmen itu kita itu mengukur ternyata hasilnya kok seperti ini, sehingga kadang-kadang guru tuh agak rewel, anak-anak remet ada yang protes, padahal itu tujuannya tuntutan Anda harusnya di level 3, ternyata Anda baru di level 2, sementara pengguna industri Anda nanti kan lulus pengennya bekerja ya, pengennya di level 3, sehingga guru itu harus memaksa siswa naik di level 3. Ini peserta didik juga salah paham, repot dikejar-kejar tugas, males gitu ya, padahal maunya kita ini mengeluarkan anak itu, peserta didik keluar dari SMK 3 itu sesuai mau levelnya industri. Suka salah pahamnya gitu, peserta didik pengennya bebas, kalau perlu mah nggak ada tugas, nilainya bagus, pengennya kan kayak gitu ya. Belajarnya santai, tugas nggak usah banyak-banyak. Tapi maunya industri ternyata beda, maunya saya tuh anak punya level sampai di sini, karakternya jujur, tanggung jawab, disiplin, inovasinya tinggi, kreativitasnya tinggi. Apakah karakter itu bisa didapat dari bebas nggak usah belajar? Bisa nggak? Bisa ya. Sehingga perlu treatment, perlakuan seorang pendidik kepada peserta didik, perlakuan khusus. Tapi yakinlah pola-pola yang di SMK 3, terutama di skenario di kurikulum ini, kita skenario, kita desain agar sesuai dengan maunya perusahaan. Karena anak-anak itu nanti akan kami jual, bahasa kasarnya seperti itu. Kami menjual lulusan agar dibeli oleh perusahaan. Tapi bukan traffic apa itu, penjualan manusia, bukan. Ini tanda kutip ya. Yang kami jual adalah kemampuan peserta didik ini bisa diterima oleh perusahaan.
Kalau diterima, yang manfaat siapa? Kan peserta diri sendiri. Iya. Dapat gaji gede, diangkat karyawan tetap, harus menikmati. Guru cuma bisa berdoa, mudah-mudahan semuanya lulus, dapat pekerjaan yang pasti. Nah, ini sendiri Pak, sekarang kan sekolah kita selain berfokus untuk menghasilkan lulusan seperti untuk bekerja, tapi ini juga Pak, sekolah kita pun mengharapkan agar lulusan sekolah kita dapat berwirausaha usaha. Iya, itu harus. Latar belakangnya seperti itu. Jumlah perusahaan yang ada di sekutnya Indonesia secara umumnya, wilayah Kuningan, Cirebon atau Jawa Barat, itu bisa kita hitung. Misalkan ada yang di multimedia, arah kerjanya di desain, misalnya desain media, apapun media itu, atau ada mau jadi broadcast juga boleh silahkan. Tapi kalau kita hitung industri, layanan atau lembaga atau perusahaan apapun yang di bidang itu kan terbatas ya. Iya. Sementara lulusan di Kuningan yang multimedia udah berapa coba? Ada kita, ada Japara, Iya. ada Luraku, ada swastanya. Iya. Semuanya bergerak menuju ke perusahaan-perusahaan itu. Sementara perusahaan itu hanya terima paling rekrutmen kedua orang. Sehingga yang tidak diterimanya itu lebih banyak dari yang diterima. Mau gimana yang nggak keterima ini? Kan urusannya seperti itu ya, Iya. masalahnya ya. Sehingga pemerintah diterjemahkan oleh sekolah, siswa juga diajari untuk berwirausaha. Tapi wirausaha ini tolong diterjemahkan secara dewasa. Bukan berarti gini ya, Anda lulus dari sini kemudian langsung buka usaha, minta modal orang tua. Jangan diterjemahkan seperti itu, karena seperti itu pasti bangkrut. Maksudnya ya, Ya. Anda baru lulus, langsung buka CV, PT gitu. Kira-kira konsumennya percaya nggak sama Anda? Tidak. Belum, Anda baru lulus, belum terlalu percaya. Maka proses wirausaha ini Anda harus melakukan step-step. Contoh, Anda magang dulu. Anda nggak usah minta dibayar, nggak usah. Jadi karyawan aja di perusahaan-perusahaan sekitar Anda. Anda jadi karyawan, mau dibayar berapapun nggak masalah. Anda serap ilmu wirausaha di situ, Anda pelajari cara pelayanan konsumen, menjual produknya. Setelah Anda paham seluk-beluknya, oh ternyata seperti ini. Anda dapat setahun, 2 tahun belajar di situ. Anda punya modal, minta orang tua jual sawah, jual sapi, usaha, orang akan percaya karena Anda sudah punya kepercayaan diri, mental, kemampuan komunikasi. Itu karena intinya keterserapan perusahaan tidak semuanya bisa terserap, sehingga harus ada yang mau wirausaha. Dan yakinlah dengan wirausaha Anda justru lebih kaya. Saya kan lebih kaya karena pintu rezeki dari usaha itu sangat terbuka. Kalau Anda karyawan hanya digaji UMR ya, jam lembur hanya beberapa kali. Wirausaha Anda hari ini pengen untung berapapun, silahkan Anda buat sendiri gitu loh. Apa dari sekolah kita ada nggak sih Pak program-program agar murid kita itu lebih tertarik pada wirausaha itu sendiri? Ya, hari ini beberapa bulan lalu kita kerjasama dengan Shopee. Sudah dikunjungin ya kelas Shopee? Belum? Ya ada. Karena pergerakan usaha sekarang itu dengan revolusi industri 4.0 itu ke era digitalisasi, kita harus ikuti. Anda harus mulai familiar, punya barang dijual di akun penjualan, akun mau punten saya sebut nama-namanya, ada Bukalapak, Tokopedia atau Shopee atau Lazada. Itu adalah akun-akun jual beli, aplikasi jual beli yang bisa kita manfaatkan. Atau justru Anda tertantang membuat aplikasi jual beli sendiri, silahkan itu ya. Anda harus baca, hari ini orang yang jualan di pasar sudah mulai tutup kios. Kalau Anda ada yang keluarga jualan baju di pasar-pasar, sudah mulai tutup loh sekarang. Karena orang sudah mulai bergerak beli baju secara online. Mungkin Anda juga pelakunya beli online. Nah gitu ya. Karena dengan online kita bisa di rumah milih-milih, cuman nggak bisa megang.
Hingga masalahnya kalau datang agak kecewa, ini kurang bagus gitu ya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, tapi ini ternyata banyak diminati oleh masyarakat. Kalau model wirausaha kita kembali ke zaman Majapahit, ke zaman Singosari, barter Iya, barang, Mbak. jualan barang diaparkan di lapak, di toko-toko, ya sudah, kita ditinggal oleh zaman. Makanya di sekolah juga memperkenalkan strategi-strategi wirausaha secara Iya Pak, Bapak memiliki harapan untuk para murid meski kita belajar di tengah pandemi saat ini? wajib. Kami guru sangat berharap dan wajib, karena Anda ini adalah investasi negara, investasi sekolah, dan itu sudah dibiayai yang sangat mahal. Investasi orang tua, investasi diri sendiri. Sendiri. Apakah Anda menyerah dengan zaman yang seperti ini? Menyerah dengan pandemi terus udah di rumah kawin aja? Enggak ya? Tidak. Pak. Anda tetap punya mimpi-mimpi yang harus Anda buktikan. Iya. Harus. Mimpi itu harus saya buktikan dengan cara apapun, tapi dengan cara yang betul. Anda terganggu dengan belajar, terganggu dengan waktu, tapi apakah Anda nanti sukses mewirausaha atau bekerja harus terganggu dengan ini? Allah memberi kita karunia otak berpikir. Apapun masalah itu pasti ada solusi. Oke lah, materi kita sekarang agak kurang ya kita Iya. terima, tapi fakta yang Anda harus pahami, orang bekerja keluar itu banyak yang dituntut adalah dari sisi akhirat. Ini pesan saya secara pribadi Iya. kepada yang mendengar semuanya, dimanapun Anda berada, Anda harus jadi orang jujur. Dimanapun Anda jujur, orang akan senang. Orang pembohong disenangi pembohong nggak? Sesama pembohong seneng nggak kira-kira? Nggak seneng. Nggak. Misalkan saya pembohong, dirimu seneng nggak? Dirimu juga pembohong. Nggak seneng juga ya? Nggak senang dibohongin. Saya pelit, dirimu seneng nggak? Nggak seneng. Sesama pelit pun nggak seneng. Iya. Sesama pembohong pun nggak seneng. Tapi orang jujur, yang seneng juga orang jujur, yang seneng juga orang pembohong. Disenangi semua level. Anda amanah, tanggung jawab, dikasih ini kerjaan selesai, besok selesai. Besok akan dikasih proyek lagi nggak? Kasih proyek lagi, karena kita tepat waktu. Itu Anda dilatih di sehari-hari di tugas. Cuman Anda nggak sadar, nak, besok kumpulkan tugasnya. Itu ngajarin Anda belajar amanah tepat waktu. Cuman anak tanggapannya negatif, terus marah riweh gitu ya. Iya. Adalah Anda disetting untuk siap amanah tepat waktu. Anda disiplin kerja, masuk kerja jam 8, Anda datang jam 8 kurang udah siap, seneng, bos Anda seneng. Andaikan Anda berusaha melayani jasa-jasa, ya seneng, toko jam 8 buka, Anda jam buka. Hari ini kalau beda, kalau hari ini jam 8 buka, besok jam 9, besok jam 11, lama-lama pelanggan kabur. Itu ya. Iya. Pokoknya dari karakter ini saya pesan secara pribadi, kompetensi nomor 15, kemampuan nomor 50. Anda bisa ini nomor 100, tapi karakter itu nomor 1. Karena dengan kemampuan karakter yang bagus, dimanapun Anda berada, saya yakin sukses. Baik, dari obrolan kita hari ini bisa disimpulkan bahwasanya masa pandemi bukan penghalang kita untuk meraih segala yang kita inginkan, segala cita-cita. Jadi walaupun masa pandemi kita masih bisa berjuang untuk menggapai masa depan kita. Seperti yang Bapak Siswanto katakan bahwa karakter lebih utama dan dari lebih penting segalanya. dari segalanya. Saya Fida Fauzia Dan saya Fauzia Alnabilah. pamit undur diri, sampai bertemu kembali dengan kita di podcast selanjutnya.